Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Budiman Putra Pratama dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan 8 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Pajajaran. Letak Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa. Beribu kota di Pajajaran, yang sekarang adalah kota Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Pakuan atau Pakuwuan berarti kota. Sebagaimana adat kebiasaan di Asia Tenggara pada masa itu yang menyebut kerajaan dengan nama ibu kotanya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923 Masehi. Berdirinya Pakuan Pajajaran. Kala itu terdapat dua kerajaan di Tanah Parahyangan, Tanah Sunda yang sekarang menjadi Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dengan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala dan kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal pada tahun 1400-an saat Majapahit diambang kehancuran. Rombongan pengungsi datang ke kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Rombongan pengungsi tersebut berasal dari kerajaan Majapahit. Sambutan tak terhenti di situ. Kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi atau Raja Majapahit bernama Raden Baribin dinikahkan dengan salah seorang putri Galuh bernama Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh melupakan aturan bahwa orang Galuh dan Sunda dilarang keras menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat pertalian besan ini pun terlibat sengketa, terancam perang. Dewan penasehat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahta. Dan kemudian bersama-sama menunjuk seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan. Nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah Jaya Dewata. Maka terselesaikanlah persengketaan dengan jalan menyatukan dua kerajaan di bawah satu raja. Jaya Dewata juga dikenal dengan sebagai Prabu Siliwangi. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jaya Dewata naik tahta pada tahun 1482 Masehi dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Sejarah kerajaan banyak dikisahkan dalam berbagai kitab cerita. Masih sering pula dituturkan dalam pantun dan kisah babad. Serta ditemukan pula catatan dari berbagai prasasti yang ditemukan dan catatan perjalanan bangsa asing di Nusantara pada masa itu. Pencapaian masa kejayaan Pakuan Pajajaran. Berikut ini beberapa pencapaian yang membuktikan masa kejayaan kerajaan Pajajaran pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Yang pertama ada pembangunan fisik. Karena masih berstatus sebagai kerajaan baru, Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat. Berikut adalah pembangunan fisik yang dilakukan oleh Raja pertama Kerajaan Pajajaran. Antara lain adalah membangun jalan dari Pakuan atau ibu kota sampai ke Wonogiri, membuat telaga besar yang diberi nama Talaga Maharana Wijaya, membangun kabini hajian atau kaputren atau tempat tinggal para putri, dan membangun pamingtonan atau tempat hiburan. Yang kedua ada bidang militer. Pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubat tidak terulang. Kesatrian atau asrama untuk prajurit dibangun untuk menarik minat para pemuda agar mereka mau menjadi prajurit. Selain itu, para prajurit dibekali latihan dengan berbagai macam formasi tempur yang sering dipertunjukkan bagi rakyat. Yang ketiga ada administrasi pemerintahan. Kegiatan administrasi pemerintahan dirapikan dengan memberikan tugas yang spesifik kepada setiap abdi raja. Undang-undang kerajaan disusun untuk mengatur kehidupan dalam bernegara, serta aturan mengenai pemungutan upeti dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penarikannya. Yang keempat ada keagamaan. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan manusia, desa-desa perdikan dibagi kepada para pendeta dan murid-muridnya. Tanah perdikan adalah tanah yang tidak dipungut pajak, sehingga para pendeta dan muridnya dapat dengan leluasa memimpin ritual keagamaan tanpa perlu memikirkan masalah duniawi. Pakuan Pajajaran berhasil menjaga ajaran Hindu tetap hidup di Tatar Sunda. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Pakuan Pajajaran dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah penjelasannya. Yang pertama ada ekonomi.
Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Sekarang menjadi Pamanukan. Yang kedua adalah sosial. Dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran, penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri dari pemain musik gamelan, penari, dan badut. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian petani dan pedagang. Serta ada pula golongan penjahat, yakni mereka yang memiliki profesi di bidang kejahatan seperti perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Yang ketiga ada budaya dan peninggalan. Agama yang secara resmi dianut oleh kerajaan adalah agama Hindu, sehingga praktik hidup keseharian sangat kental dengan ritual keagamaan Hindu. Peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga kini adalah kitab cerita Parahyangan dan kitab Sahyang Siksa Kanda, serta kitab cerita Kidung Sundayana. Ada pula berbagai prasasti yang ditemukan tersebar di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya prasasti Batu Tulis di Bogor, prasasti Sangyang di Tapak Sukabumi, prasasti Kawali di Ciamis, prasasti Rakan Juru Pengambat, prasasti Horen, prasasti Astana Gede, Tugu Perjanjian dengan Portugis di Kampung Tugu, Jakarta, dan Taman Perburuan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor. Runtuhnya Pajajaran. Penerus tahta Pajajaran tidak ada yang bisa menandingi kemasyhuran Sri Baduga Maharaja. Semua catatan akan masa kejayaan yang terabadikan dalam cerita Kidung Pantun Babat hingga terukir dalam prasasti-prasasti adalah hasil kerja keras dari sang raja pertama. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana, singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan singgasana batu tersebut adalah aksi simbolis terhadap tradisi politik masa itu agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda dan merupakan canggah dari Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu bukti sejarah bahwa alih-alih berperang, jalan damai masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian dua negara. Satu hal yang jarang ditemui terutama pada masa itu. Mungkin masih ada sisa trauma akibat peristiwa Bubut, di mana tanah Sunda nyaris porak-poranda akibat serangan Majapahit, sehingga mereka memilih jalan yang menghindari terjadinya perang. Dan sambutan Raja Galuh pada pengungsi Majapahit juga patut diapresiasi. Sangat sedikit orang yang bisa menerima pengungsi dari negara yang pernah melancarkan serangan perang ke negaranya. Meskipun entah apa alasan sebenarnya diterima para pengungsi tersebut, akan tetapi tindakan itu lebih banyak terjadi pada konteks ketimbang praktik. Berakhirnya masa kerajaan ini adalah akhir dari kekuasaan Hindu di Parahyangan dan awal dari masa dinasti Islam. Konon dikabarkan bahwa sebagian abdi istana menetap di Lebak dan menerapkan cara kehidupan Mandala yang ketat. Kini keturunan dari para abdi istana ini adalah yang kita kenal sebagai suku Baduy. Raja-raja Pakuan Pajajaran. Tercatat ada 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu yang pertama Sri Baduga Maharaja, lalu ada Surawisesa, lalu Ratu Dewata, Ratu Sakti, dan Ratu Nilakendra. Dari kelima raja tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja. Materi pada kerajaan Pajajaran ini bersumber dari wikipedia.com dan romekade.com. Lalu ada Kerajaan Kutai. Berdirinya dan letak Kerajaan Kutai. Kutai bisa dikatakan merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 7 buah prasasti Yupa yang berupa batu tulis yang ditulis dengan huruf Palawa dengan berbahasa Sanskerta. Yupa tersebut diperkirakan merupakan peninggalan dari abad ke-4 Masehi atau kurang lebih tahun 400 Masehi. Tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang nama kerajaan tersebut. Nama Kutai diambil dari tempat penemuan Yupa itu sendiri, yaitu daerah Kutai.
Prasasti Yupa tersebut mengatakan bahwa pendiri pertama Kutai adalah Kudungga, yang dikisahkan merupakan nama asli pribumi. Ia kemudian mewariskan Kutai Martadipura pada anaknya, Asmawarman, yang namanya sudah terpengaruh corak Hindu. Nama belakang Warman sendiri terus berlanjut hingga ke anak cucunya. Masa kejayaan. Berikut ini diberikan penjelasan secara terperinci mengenai masa kejayaannya. Yang pertama ada bidang keagamaan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nama belakang Warman pada raja sudah bisa membuktikan kalau Kutai pada saat itu memang sudah dicampuri oleh agama Hindu. Di dalam salah satu batu Yupa juga disebutkan bahwa terdapat tempat bernama Waprakeswara atau tempat pempunyaan Dewa Siwa, yang artinya masyarakat pada zaman itu memeluk agama Hindu Siwa, di mana Dewa Siwa itu sendiri terkenal sebagai salah satu Trimurtis dan dikenal sebagai dewa kehancuran. Yang kedua ada bidang sosial budaya. Masuknya pengaruh Hindu di Kutai menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan baik dari kebiasaan, tradisi, hingga bahasa. Misalnya pribumi Kutai yang dulunya hanya patuh pada kepala suku berubah menjadi tunduk kepada raja. Ada pula masyarakat Kutai yang bisa mengerti bahasa Sanskerta yang tertulis di Yupa. Selain itu juga terdapat beberapa tradisi yang masih melekat hingga sekarang. Suku asli Kabupaten Kutai, Kertanegara hingga sekarang masih melangsungkan budaya luhur mereka yang cukup sukses dalam perdagangan. Yang ketiga ada politik dan ekonomi. Seiring dengan masuknya agama Hindu, kondisi perpolitikan dan ekonomi pun ikut mengalami perubahan. Agama Hindu sendiri dikatakan dibawa oleh orang-orang India. Terdapat banyak teori yang membahas tentang masuknya Hindu ke Indonesia. Mulai dari teori Brahmana yang mengatakan kalau para pemuka agama yang berkeliling dunia untuk menyiarkan ajarannya. Ada pula yang mengatakan kalau para kesatrialah yang menyebarkan agama Hindu. Namun menurut Mukherjee, seorang ahli sejarah dari India, menyampaikan teorinya bahwa para golongan pedaganglah yang justru paling banyak menyebarkan ajaran Hindu. Banyak di antara kaum pendatang yang menikah dengan pribumi, sehingga terjadilah cross kultur yang mempengaruhi segala bidang kehidupan di Indonesia, terutama di Kutai Martadipura. Teori ini banyak diakui mengingat letak Kutai bisa dikatakan terletak di antara Cina dan India, dua negara yang cukup sukses dalam perdagangan. Mulawarman dianggap sebagai raja terbesar Kutai. Yupa mencatat banyak pencapaian-pencapaiannya, diantaranya mengadakan kenduri dengan emas yang banyak, bersedekah segunung minyak, dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yupa juga menjelaskan bahwa Mulawarman tersohor karena mengalahkan raja-raja lain di medan perang, dan disamakan dengan Raja Yudhistira. Munculnya nama Yudhistira ini dianggap sebagai bukti masuknya pengaruh-pengaruh dari India kepada keluarga kerajaan dan Brahmana. Keruntuhan Kutai. Kerajaan Hindu pertama ini mengalami keruntuhan ketika dipimpin oleh Maharaja Dharmasetia yang tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari kerajaan Kutai Kertanegara, sebuah kerajaan bercorak Islam yang baru terbentuk pada awal abad ke-13 di Kutai Lama. Dua kerajaan bertetangga yang berbeda pandangan agama ini terus bercekcok dan berakhir dengan pertempuran berdarah. Kutai Kartanegara keluar sebagai pemenang. Dengan berakhirnya perang tersebut, maka berakhir pula lah masa dari kerajaan Kutai Martadipura. Peninggalan Kutai. Yang pertama ada Prasasti Yupa. Keberadaan 7 prasasti Yupa yang menjadi bukti paling kuat tentang awal berdirinya kerajaan ini. Kebanyakan isinya membahas hal singkat tentang kerajaan dan juga kejayaan di masa Maharaja Mulawarman. Yang kedua ada Kalung Ciwa. Kalung ini ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, tepatnya di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman hingga sekarang. Kalung Ciwa masih dimanfaatkan sebagai aksesoris dan perhiasan kerajaan. Yang ketiga ada Ketopong Sultan. Ketopong adalah mahkota emas yang diperuntukkan bagi Sultan Kerajaan Kutai di masa lalu. Benda ini ditemukan di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Mahkota yang memiliki bobot 1,98 kg ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang keempat ada kura-kura emas. Benda ini ditemukan di daerah
Long lalang sekitar Sungai Mahakam, kura-kura emas ini digunakan sebagai persembahan dari seorang pangeran dari kerajaan Cina kepada putri dari Kutai. Yang kelima ada uncal. Kalung yang dihiasi liontin ini berelief cerita Ramayana. Peninggalan kerajaan Kutai yang berupa kalung ini diperkirakan berasal dari India. Benda ini sangat langka karena hanya terdapat 2 buah saja di seluruh dunia, yaitu di India dan Museum Mula Warman. Yang keenam ada tali juwita. Tali juwita ini menyimbolkan 7 muara dan 3 anak sungai, Kelinjau, Belayan, dan Kadang Pahu, yang merupakan bagian dari Mahakam. Benda ini digunakan saat upacara Bapelas yang masih sehubungan dengan festival Erau yang hingga kini masih ada. Yang ketujuh ada keris bukit. Nama keris ini tidaklah berhubungan dengan bukit yang tinggi itu, tapi ini merupakan peninggalan yang berharga karena merupakan peninggalan dari permaisuri pertama dari Kerajaan Kertanegara. Yang kedelapan ada meriam Sultan Kutai. Banyak sekali meriam yang ditinggalkan kerajaan Kutai. Inilah yang membuat pertahanannya begitu kuat dan eksistensinya cukup lama. Di antaranya adalah meriam Sapu Jagat, Gentar Bumi, Aji Entong, dan Sri Gunung. Yang kesembilan ada pedang Sultan Kutai. Namanya saja sudah sultan, maka tentu yang dimaksud Kutai Kartanegara. Namun corak Martadipura masih ada. Terdapat hiasan gambar seekor harimau dan buaya di pedang ini. Yang ke-10 ada kelambu kuning. Banyak alat-alat yang merupakan peninggalan zaman Kutai seperti gong, arca, dan lain sebagainya yang disimpan dalam kelambu kuning. Kutai tidak hanya meninggalkan istananya yang megah, di dalamnya masih banyak tertinggal seperti topeng, keris, dan benda sakral lainnya. Bersumber dari wikipedia.com, gurupendidikan.co.id, dan romekade.org. Lalu ada Kerajaan Tarumanegara, berdirinya dan letak Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Tarum merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini, seperti candi, prasasti, dan lainnya. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum dan nagara. Tarum berarti sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Namun ada pula yang menunjukkan bahwa kata tarum berasal dari kata tanaman warna yang berada di Sungai Citarum, dan negara yang berarti negara atau kerajaan. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang memiliki aliran Wisnu. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Bukti konkret atas ini berada dalam isi naskah Wangsakerta pada masa itu. Menurut naskah Wangsakerta pada abad ke-4 Masehi, beberapa wilayah di Indonesia didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India. Pengungsi ini mencari pelindungan karena terjadi peperangan yang besar di sana. Pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Palawa dan Chalankayana, India. Salah satu rombongan yang berasal dari Chalankayana dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jayasingawarman. Jayasingawarman mendapat persetujuan dari raja yang berkuasa di barat Jawa, yaitu Dewa Warman ke-8, Raja Salaka Negara, untuk membuat tempat pemukiman baru. Tempat pemukiman yang diberi nama Tarumadesya, Desa Taruma, ini berada di dekat Sungai Citarum. 10 tahun kemudian, pemukiman Tarumadesya sering didatangi oleh penduduk dari desa lain, yang membuat desa ini semakin terkenal dan berkembang pesat. Akhirnya, Jayasingawarman membentuk sebuah kerajaan bernama Tarumanegara. Masa kejayaan. Sejak berdirinya kerajaan ini, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan hanya 3 generasi saja. Masa keemasan Tarumanegara yaitu ketika dipimpin oleh raja ketiga yang bernama Purnawarman. Purnawarman sendiri merupakan cucu dari Raja Dirajagu Jayasingawarman. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, Tarumanegara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Raja Purnawarman memperluas wilayahnya dengan cara menundukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekelilingnya. Tidak hanya memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi kerajaan di sekitar, Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian kerajaan. Salah satunya adalah Sungai Gomati dan Candrabaga. Saat
Saat pembangunan kedua sungai tersebut, Raja Purnawarman selaku pemimpin kerajaan Tarumanegara menyumbangkan atau berkurban 1.000 ekor sapi. Dengan perluasan wilayah, kerajaan ini memiliki luas wilayah yang sebanding dengan luas Jawa Barat, sehingga Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang kuat, arif, bijaksana kepada rakyatnya. Selain itu, dia juga menyusun pustaka seperti peraturan Angkatan Perang, Selasat Perang, dan silsilah dinasti Warman. Dia juga merancang undang-undang kerajaan yang memajukan kerajaan serta rakyatnya. Kehidupan Tarumanegara. Yang pertama ada kehidupan politik. Di kehidupan politik kerajaan Tarumanegara, hanya Raja Purnawarman yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya prasasti yang menyebutkan bahwa saat itu masyarakat Tarumanegara menggali sebuah kali, di mana kali ini digunakan untuk saluran irigasi untuk memperlancar pengairan di sawah. Yang kedua ada kehidupan sosial. Raja Purnawarman merupakan raja yang memperhatikan rakyatnya. Tidak hanya itu, bahkan kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara juga sudah tersusun dengan rapi. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Purnawarman juga memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan upacara korban. Upacara ini dimaksudkan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Dari segi perekonomian, mayoritas masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Selain itu, masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang. Jika ditelisik lebih dalam lagi, pembangunan terusan sepanjang 6.112 tombak memaksudkan rakyat hidup sejahtera dan makmur. Yang keempat ada kehidupan budaya. Jika dilihat dari teknik serta cara penulisan huruf-huruf yang ditemukan di prasasti Tarumanegara menunjukkan bahwa tingkat budaya saat itu sudah besar. Karena dengan adanya prasasti tersebut menunjukkan bahwa saat itu sudah terdapat alat tulis menulis di kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan Tarumanegara. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara yaitu ketika kerajaan dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa. Penyebab runtuhnya kerajaan ini dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut, karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir Sungai Gomati. Tidak hanya itu, alasan lain runtuhnya kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa itu. Apalagi kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang memiliki peranan penting dalam keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Sudawarman. Saat dipimpin Sudawarman, Tarumanegara sudah mengalami kemunduran yang drastis. Kemunduran itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Sudawarman tidak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di kerajaan. Sudawarman sudah tidak menguasai persoalan mengenai Tarumanegara, memberikan ekonomi pada raja-raja di bawahnya. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, yaitu dekat dengan sungai Cisadane Bogor. Saat itu Raja Purnawarman menemukan sepasang lukisan yang bergambar telapak kaki, disinyalir gambar tersebut merupakan telapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Ciaruteun disebut juga sebagai nama prasasti Ciampea. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta 4 baris. Makna dari gambar sepasang kaki tersebut adalah kekuasaan raja atas daerah serta kedudukan Purnawarman yang dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Yang kedua ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini berbentuk bekas 2 kaki gajah di Dentairawata. Gajah Airawata merupakan gajah tunggangan Dewa Wisnu. Prasasti yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbuang, ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang memiliki 5 baris yang ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Benda peninggalan kerajaan Tarumanegara ini ditemukan di Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Yang keempat ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Kalangkok, Bogor. Isi prasasti ini ialah mengenai sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman. Yang kelima ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten merupakan prasasti yang belum dapat terbaca. Hal ini dikarenakan Muara Cianten ditemukan di Bogor dengan aksara ikal. Yang keenam ada Prasasti Cidanghiang. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, pinggir sungai Cidanghiang, Padegelang, Banten. Pada tahun 1947, prasasti yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta ini juga disebut dengan nama Prasasti Lebak. Ini dari prasasti
Cidang Hyang ini adalah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sungguh-sungguh dari Raja Duni yang mulia Purnawarman. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Lewiliang dengan aksara ikal sehingga belum dapat dibaca. Pada prasasti Pasir Awi terdapat pahatan gambar dahan dengan ranting, dedaunan, buah-buahan, dan gambar telapak kaki. Selain hal tersebut, sejarah kerajaan Tarumanegara juga tercatat dalam beberapa sumber dari Tiongkok, Cina. Salah satu yang paling populer adalah berita Fa Len yang merupakan seorang pendeta Buddha musafir Cina, di mana musafir ini sempat tinggal di Yepoti atau Yawadipa atau Jawa, Tolomo atau Taruma pada tahun 414 Masehi. Raja-raja Tarumanegara. Silsilah raja yang pernah memerintah kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut: Jaya Singawarman, Darmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Naga Jayawarman, dan Linggawarman. Materi ini bersumber dari wikipedia.com dan romekd.org. Kerajaan Bali. Berdirinya dan letak Kerajaan Bali. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walaupun kerajaan ini sudah berdiri. Raja-raja yang memimpin. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewi yang memerintah pada tahun 914. Istananya berada di Singhadwalawa. Yang kedua ada Ratu Sri Ugrasena. Raja berikut adalah Sang Ratu Sri Ugrasena yang memerintah tahun 919 sampai 942 Masehi. Istananya berada di Singhamandawa. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti. Pada umumnya prasasti itu berisi tentang pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 sampai 967 Masehi. Yang keempat ada Jaya Singa Warmadewa yang memerintah pada tahun 960 Masehi. Lalu ada yang kelima Jaya Sadu Warmadewa memerintah tahun 975 sampai 983 Masehi. Yang keenam ada Sriwijaya Mahadewi pada tahun 983. Lalu ada Dharma Udayana Warmadewa. Pada pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mengalami kejayaan. Ia memerintahkan bersama permaisurinya yaitu Mahendra Datta, anak dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur, sebab namanya tercantum dalam prasasti Jalatunda. Setelah pernikahan itu, pengaruh kebudayaan Jawa Bali makin berkembang. Misalnya, bahasa Jawa kuno mulai digunakan untuk penulisan prasasti dan pembentukan dewan penasihat seperti di pemerintahan Kerajaan Jawa mulai dilakukan. Udayana memerintah bersama permaisurinya hingga tahun 1001 Masehi. Karena pada tahun itu Gunapriya mangkat dan dinamarkan di Buruan, Udayana meneruskan pemerintahannya hingga tahun 1011 Masehi. Setelah mangkat, ia dicandikan di Banuka. Hal ini didasarkan pada prasasti Air Huang 1011 Masehi yang hanya menyebut nama Udayana sendiri. Menurut prasasti Ujung Hyang, Udayana setelah mangkat dikenal sebagai Batara Lumah di Manukwa.
Raja Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu Dharma Wangsa di Jawa Timur. Yang ke-8 ada Marakata bergelar Dharma Wangsawardhana, Marakata Pangkajastana, Utungga Dewa. Marakata memerintah dari tahun 1011 Masehi hingga 1022 Masehi. Yang ke-9 ada anak bungsu. Ia bergelar Paduka Haji anak bungsu, Nira Kalih Batari Lumah 1 Burwan, Lumah I Burwan Batara Lumah I Banuka. Anak bungsu dari Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti. Anak bungsu memerintah selama 28 tahun dari 1049 sampai 1077. Lalu ada Jaya Sakti yang memerintah dari tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Lalu ada Bedah Hulu yang memerintah dari tahun 1343 Masehi. Masa kejayaan. Naik tahtanya Darmodayana, pada masa pemerintahannya sistem pemerintahan kerajaan Bali semakin jelas. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendra Datta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. Keruntuhan. Dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Maya Denawa, yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa, dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar balik Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru dia dapat dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan Gajah Mada pada tahun 1343. Patih Kebo Iwa yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iwa dibunuh. Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan meminta diadakan perundingan di Bali. Lalu ia menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Waktra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berikatan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah itu antara lain sawah parlak atau sawah kering, kebuan atau kebu, gaga atau landang, dan kasuakan atau irigasi. Di luar kegiatan pertanian, pada masyarakat Bali juga ditemukan kehidupan sebagai berikut. Pandai atau pandai atau perajin, undagi, mereka yang punya kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. Pedagang, yaitu pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki, wanigrama, dan pedagang perempuan, wanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau atau prasasti Banu Baru. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan Bali kuno didasarkan sebagai berikut. Sistem kesenian berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan kesenian rakyat. Sistem kasta atau caturwana sesuai dengan kebudayaan Hindu di India. Pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatan juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berada di luar kasta disebut budak atau njaba. Sistem hak waris, pewarisan harta benda dalam satu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno meskipun sangat terbuka dan menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyangnya. Dengan demikian di Bali dikenal dengan penganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Peninggalan. Ada prasasti Belanjong, prasasti Panglapuan, prasasti Gunung Penulisan, prasasti peninggalan anak bungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besaki, Candi Mangening, dan Candi Wasan. Materi ini bersumber dari wikipedia.com dan gurupendidikan.co.id. Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 650 sampai 1477 Masehi. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Letak Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh Guy Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang, sementara J.L. Mons misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab menyebutkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Sukomo dalam pendapatnya menyampaikan Jambi adalah lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung dari dalam teluk menghadap langsung ke Laut Lepas. Daerah kekuasaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Memiliki ibu kota di Palembang, Jawa, Kadaram, Dharmasraya. Lalu bahasa yang digunakan Melayu kuno, Sanskerta, dan Jawa kuno. Agama yang digunakan Buddha Vajrayana, Buddha Mahayana, dan Hindu. Sistem pemerintahannya monarki, mata uangnya koin, emas, dan perak. Asal-usul nama. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gilang gemilang. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi. Disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Shailendra yang memerintah di Jawa Tengah tahun 812 sampai 824 Masehi. Sejarah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10 di mana saat itu kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Tidak hanya perdagangan maritim saja, akan tetapi juga berbagai kerajaan di Asia Tenggara berhasil dikuasai oleh Sriwijaya, seperti kerajaan di Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, hingga Sumatera dan Jawa berhasil dikuasai Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang mana waktu itu seluruh kapal yang lewat akan dikenakan bea cukai. Mereka juga berhasil mengumpulkan kekayaan mereka dari gudang perdagangan serta melalui jasa pelabuhan. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran yang mengakibatkan berakhirnya Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pada tahun 1017 dan 1025 Rajendra Chola I, seorang dari dinasti Cholda di Coromandel, India Selatan. Dari dua serangan tersebut membuat tululantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun Kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya. Mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Masa kehidupan Kerajaan Sriwijaya. Masa kehidupan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Karena Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha, maka kehidupan masyarakat sesuai dengan ajarannya. Selain itu, masyarakat juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah aliran Mahayana dengan salah satu tokohnya yang dikenal ialah Dharmakirti. Masa kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya karena letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Masyarakat Sriwijaya juga telah mampu mengembangkan bahasa komunikasi dalam dunia perdagangannya. Masa kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pertemuan antara para jemaah agama Buddha dari Cina ke India dan dari India ke Cina. Melalui pertemuan itu, di Kerajaan Sriwijaya berkembang ajaran Buddha Mahayana. Bahkan perkembangan ajaran agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya tidak terlepas dari pujangga yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, diantaranya Dharmapala dan Sakyakirti. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada candi. Ada Candi Muara Takus, Muaro Jambi, Biaro Bahal, dan Kota Kapur. Lalu ada Gapura Sriwijaya. Dan yang paling banyak ada prasasti, yaitu yang pertama ada prasasti Kota Kapur, prasasti Ligor, prasasti Palas Pasemah, prasasti Hujung Langit, prasasti Telaga Batu, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Amoga Pasha, prasasti Bukit Siguntang, prasasti Karangbirahi. Materi Kerajaan Sriwijaya ini bersumber dari wikipedia.com, pendidikanmu.com, dan kompas.com. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 sampai 1527 Masehi. Berdirinya Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara 1309 sampai 1328. Ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Letak Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Berantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Baik Kadiri maupun Singasari, desa itu dibuka dengan nama Majapahit. Barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama menyebut pengaruh Kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang. Dari daerah Pulau Sumatera di bagian barat sampai Maluku di bagian timur. Luasnya daerah yang terpengaruh Majapahit itu dikuatkan oleh penjelajah Portugis Tom Paers. Menurutnya, sampai kira-kira awal abad ke-15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk bergelar Rajasa Negara pada masa kepemimpinannya yang dibantu oleh patihnya yaitu Gajah Mada. Dari tahun 1313 sampai 1364 Masehi, Majapahit mencapai pada puncak kejayaannya. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah diantaranya Surabaya, Maluku, Papua, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Kepulauan Tenggara, Tonase atau Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, ditambah dengan semakin banyaknya kerajaan Islam yang menduduki tanah Jawa saat itu. Akan tetapi banyak di antara sejarawan yang berpendapat bahwa kemunduran Majapahit memang sudah terlihat sejak Hayam Wuruk wafat di tahun 1389. Konflik keluarga kerajaan disinyalir menjadi penyebab lain runtuhnya kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Perang Paregreg yang memperebutkan kekuasaan pasca Hayam Wuruk wafat dan memperlemah kerajaan pergantian kekuasaan terus berlanjut, tetapi tidak ada raja secakap Hayam Wuruk dan Mahapati setangguh Gajah Mada yang mampu mempertahankan tahta. Hingga akhirnya Kerajaan Majapahit kehilangan kedudukannya setelah Kerajaan Demak menyerang di tahun 1478 Masehi. Demak yang kala itu dipimpin oleh Pati Unus berhasil menduduki Majapahit dan mengambil alih pemerintahan. Kehidupan pada masa Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik di Kerajaan Majapahit penuh lika-liku pemberontakan yang terjadi. Pemberontakan terjadi bermula pada Raden Wijaya saat menjadi raja. Banyak pemberontakan yang dilakukan oleh Ronggolawe, Sora, dan Nambi. Pemberontakan yang sering terjadi itu tak lain adalah untuk menjatuhkan Raden Wijaya. Meskipun begitu, Raden Wijaya tetap mampu mengatasinya karena kecerdikan yang dimilikinya. Masa pemerintah Raden Wijaya berakhir tahun 1309 Masehi. Hal ini dikarenakan Raden Wijaya meninggal dunia. Pewaris kerajaan selanjutnya
adalah Jayanegara yang tak lain adalah putra dari Wijaya. Kala itu dia baru berusia 15 tahun. Di masa pemerintahan Jayanegara juga banyak sekali tragedi pemberontakan, ditambah dengan kemampuan Jayanegara yang minim terhadap kerajaan, sehingga akhirnya Jayanegara dijuluki Kalajamet, yang artinya lemah dan jahat. Selain itu, pemberontakan Rakuti adalah pemberontakan paling berbahaya yang hampir menjatuhkannya. Di sisi lain, Gajah Mada pun menyelamatkannya dan dibawa ke tabib desa Badaran. Namun ternyata tabib tersebut memiliki dendam yang akhirnya Jayanegara dibunuh. Gajah Mada pun membalaskan dengan membunuh tabib tersebut. Kerajaan pun diteruskan oleh sang adik Gayatri yang bergelar Tribuana Tunggadewi. Pada masanya juga terjadi banyak pemberontakan, namun lagi-lagi berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada pun dilantik menjadi Mahapati kerajaan. Setelah itu dia mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Tak lama setelah itu sang ratu meninggal dunia. Pemerintahannya berlangsung pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Setelah itu digantikan oleh Hayam Wuruk hingga mencapai puncak keemasannya. Kehidupan ekonomi. Letak kerajaan Majapahit yang strategis berada di dataran rendah dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan menjadikan perekonomian berkembang pesat. Mayoritas penduduk adalah pedagang, ada juga pengrajin emas, perak, dan lain-lain. Komoditas ekspor kerajaan berupa lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Kerajaan Majapahit juga membuat mata uang dengan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu juga berbagai infrastruktur juga turut dibangun. Kehidupan kebudayaan. Kehidupan kebudayaan kerajaan sangatlah maju pada masa itu. Hal ini karena berbagai perayaan keagamaan maupun perayaan adat lainnya dirayakan setiap tahunnya yang disambut meriah penduduk Majapahit. Kehidupan agama di kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit berkembang agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Siwa sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun mereka dapat bekerja sama dengan baik. Rakyat ikut meneladaninya. Bahkan Emputan Tular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya walaupun beraneka ragam tetap dalam satu kesatuan. Tidak ada agama yang mendua. Urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Dharma Dayaksa. Jabatan itu dibagi dua, yaitu Dharma Dayaksa Ring Kasayuan untuk urusan agama Siwa dan Dharma Dayaksa Ring Kasogotan untuk urusan agama Buddha. Kedua pejabat itu dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upati. Pejabat itu pada zaman Hayam Wuruk yang dikenal pada 7 orang yang disebut dengan Upati Sapta. Di samping sebagai pejabat keagamaan, para upati juga dikenal sebagai kelompok cendekiawan atau pujangga. Peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus. Seperti namanya, candi ini ditemukan saat terdapat banyak sarang tikus liar di dalamnya. Candi ini terletak di situs arkeolog Triwulan, yakni dapat kita temukan di Dukuh Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Brahu. Sama seperti Candi Tikus, Candi Brahu ini juga dapat kita temukan di situs arkeolog Trowulan. Candi ini pada masa kerajaan Majapahit difungsikan untuk pembakaran mayat para raja. Bangunan ini dibuat oleh Empu Sendok pada masa itu. Yang ketiga ada Gapura Bajang Ratu. Bangunan gapura yang unik dan bernuansa Majapahit ini dapat kita temukan di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini dibangun sekitar abad ke-14 Masehi. Yang keempat ada Gapura Wringin Lawang. Gapura apik yang satu ini tentunya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda dengan gapura lainnya. Lokasi dari Gapura Wringin Lawang berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kelima ada Candi Jabung. Candi yang satu ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang menarik. Pasalnya, candi ini hanya terbuat dari tumpukan bata merah, namun tidak perlu diragukan lagi akan kekuatannya yang dapat bertahan lama. Candi ini pernah disinggahi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi, yang mana saat itu Hayam Wuruk berlewat mengelilingi Jawa Timur. Candi ini dapat kita temukan di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.
Raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua ada Jayanegara, lalu ada Tribhuwana Tunggadewi, lalu ada Hayam Wuruk, lalu ada Kusuma Wardani Wikramawardhana, lalu Suhita, lalu Bre Tumapel atau Kertawijaya, lalu Raja Sawardana Purwawisesa, lalu ada yang terakhir Kertabumi. Materi kerajaan Majapahit ini bersumber dari wikipedia.com, romedkd.org, dan gurupendidikan.co.id. Kerajaan Kalingga. Berdirinya dan letak Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Taruma menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Shailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Sampai dengan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara. Di pantai utara Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Holing mengalami masa keemasan pada saat kepemimpinan Ratu Sima yang terkenal sangat disiplin. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain merasa hormat, segan, kagum sekaligus penasaran dengan kepemimpinan beliau. Pada masa ini juga perkembangan segala macam kebudayaan semakin maju pesat. Begitu juga dengan agama Buddha yang berkembang secara rukun dan sangat harmonis. Keadaan ini membuat wilayah sekitar kerajaan Ratu Sima sering disebut di Hyang, yang artinya tempat bersatunya dua kepercayaan Buddha dan Hindu. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima mengadopsi suatu sistem pertanian kerajaan kakak mertuanya yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru inilah yang melahirkan istilah Tani Bala, yaitu masyarakat dengan mata pencaharian bercocok tanam atau bertani. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Jawa, Kerajaan Holing ini juga mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan karena persaingan dagang yang terjadi dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Holing atau Kalingga mengalami kemunduran akibat dari serangan Sriwijaya yang telah menguasai perdagangan. Serangan inilah yang mengakibatkan pemerintahan Kijen pindah ke Jawa bagian timur sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi. Ini bersamaan dengan Melayu dan Tarumanegara yang sama-sama telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang mana ketiga kerajaan tersebut merupakan saingan kuat jaringan perdagangan. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Pada kehidupan politik, penguasa yang paling terkenal di Kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita, Ratu atau Maharani Sima, yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Hukum ditegakkan seadil-adilnya dan musuh kerajaan sangat segan terhadapnya. Lalu ada kehidupan ekonomi. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman, dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencaharian utama dari penduduk umumnya adalah petani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Selain itu, dalam berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Kalingga menghasilkan produk seperti kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Pada prasasti ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditemukan pertama kali di lereng sebelah barat Gunung Merapi, lebih tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Kalingga yang berupa prasasti ini bertuliskan dengan bahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Bentuk aksaranya lebih mudah jika dibandingkan dengan aksara masa Purnawarman. Prasasti Sojomerto. Tempat ditemukannya prasasti ini adalah di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jenis prasasti menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno, serta berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahan prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan tinggi 78 cm, panjangnya 43 cm, dan tebalnya 7 cm. Dengan tulisan terdiri dari 11 baris dan sebagian barisnya sudah rusak terkikis usia.
Lalu ada Prasasti Upit. Pertama kali prasasti ini ditemukan di wilayah Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lalu ada candi dan situs bersejarah. Yang pertama ada Candi Angin. Bangunan dan candi ini ditemukan di sekitar Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lalu ada Candi Bubrah, sama seperti Candi Angin, ternyata Candi Bubrah ini juga ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lalu ada Puncak Sangalikur. Situs bersejarah peninggalan kerajaan Kalingga ini berada di Puncak Rahtawu atau Gunung Muria. Dekat dengan Kecamatan Keling, di kawasan pegunungan inilah terdapat 4 arca batu yakni Arca Batu Guru, Togok, Wisnu, dan Narada. Sampai sekarang belum ada yang tahu bagaimana caranya mengangkut arca-arca tersebut sampai ke puncak, mengingat medan yang sangat sulit. Lalu ada raja-raja kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti, yang kedua ada Prabu Musugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kiratasingha, Prabu Kartikeya Singha, lalu ada Ratu Sima. Materi kerajaan Kalingga ini bersumber dari wikipedia.com dan romedkd.org dan studiobelajar.com. Kerajaan Singasari. Berdirinya dan letak Kerajaan Singasari. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar tahun 1293 Masehi. Setelah berhasil membunuh Bupati Tumapel Tunggul Ametung, pembunuhan Tunggul Ametung didasari karena keinginan memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring dan memperistri Ken Dedes, Ken Arok menjadi Bupati Tumapel. Tumapel dulunya merupakan bagian wilayah Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Masyarakatnya menganut agama Hindu-Buddha. Kerajaan ini berlokasi di Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bergelar Sri Maharaja Deraja Sri Kertanegara. Kertanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Beliau mengadakan berbagai hubungan dengan kerajaan dalam dan luar Indonesia. Terdapat juga ekspedisi Pamalayu pada zaman tersebut. Kedua agama, Hindu dan Buddha, dapat hidup berdampingan. Kerajaan Singasari belum dikenal saat Anusapati menjadi raja. Nama tersebut baru dikenal di tahun 1253 Masehi. Perpindahan nama kerajaan tersebut sebenarnya terjadi secara tidak resmi. Raja Wisnuwardana yang menyerahkan tahta Yuwaraja kepada Raja Kertanegara memperbolehkan Kertanegara memindahkan ibu kota kerajaan. Pada awalnya, kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja dipindahkan ke Singasari yang sekarang menjadi bagian dari daerah Malang. Orang lebih senang menyebut kerajaan yang sudah berpindah ibu kota tersebut dengan nama Kerajaan Singasari. Hal ini berkaitan juga dengan Raja Kertanegara yang menjadi satu-satunya Raja Singasari yang mendapat tampuk kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan peperangan. Terlebih lagi, di tangan Kertanegara, Singasari berada di titik puncak kekuasaannya. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan besar ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan, yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di Kerajaan Singasari. Jayakatwang merupakan pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singasari jatuh ke tangannya. Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singasari. Selanjutnya, seorang menantu dari Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura saat kerusuhan masih meliputi wilayah Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari. Peninggalannya berupa candi, yang pertama ada Candi Jago, Candi Singasari, Candi Sumberawan, Candi Jawi, dan Candi Kidal. Lalu ada Arca Dawarapala, dan Arca Resi Agasya. Lalu ada prasasti, yaitu Prasasti Singasari, Prasasti Manjusri, Prasasti Wurare, dan Prasasti Mula Malurung. Raja-raja Kerajaan Singasari. Raja pertama yaitu Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabumi. Lalu ada Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni alias Wisnuwardana, dan Kertanegara. Materi Kerajaan Singasari ini berasal dari wikipedia.com, storymaps, arcgis.com, dan studiobelajar.com. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.